Assalamualaikum sedulur-sedulur, salam rahayu untuk semua. Selamat datang di channel YouTube Kagem Sedoyo, channel yang membahas tentang sejarah, kisah, cerita masa lalu, misteri, berita, serta kisah mistis yang pernah terjadi. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share, tinggalkan jejak di kolom komentar, serta nyalakan lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Matur nuwun sedoyo. Dalam khazanah kebudayaan Jawa kuno, Weton Sabtu Pon dianggap sebagai perpaduan energi spiritual yang memiliki unsur ketegasan, kekuatan batin, dan ketajaman naluri. Hari Sabtu dalam tradisi Jawa dikaitkan dengan pengaruh planet Saturnus, atau dalam pemahaman lokal sering dipadankan dengan simbol sepuh atau kakang kawah, yaitu sosok penjaga keseimbangan akhir. Sabtu mencerminkan karakter yang serius, penuh kewibawaan, dan sering diasosiasikan dengan energi yang condong kepada ketenangan yang berwibawa. Sementara Pon adalah pasaran yang dikenal memiliki getaran kesejukan, kesadaran diri, dan kekuatan introspeksi yang tajam. Ia membawa sifat penuh pertimbangan, tidak tergesa-gesa, serta cenderung memandang persoalan dari sisi dalam sebelum mengambil keputusan. Perpaduan antara Sabtu dan Pon menjadikan Weton ini dianggap oleh para leluhur sebagai kelahiran orang yang membawa beban agung, yakni tanggung jawab besar dunia dan akhirat, sebab ia dipercaya memikul garis hidup yang syarat ujian tetapi juga besar peluang untuk mencapai kedudukan luhur apabila mampu menjalani kehidupannya dengan laku prihatin yang benar. Dalam primbon Jawa, Weton Sabtu Pon memiliki nilai Neptu 14, gabungan dari Sabtu 9 dan Pon 7, menjadikannya termasuk dalam kategori weton bernilai tinggi. Semakin besar nilai Neptu, semakin kuat pula pengaruh energi terhadap kehidupan seseorang, baik berupa rezeki, kekuatan mental, ataupun ujian hidup yang dihadapi. Orang dengan weton ini dipercaya membawa tuah kepemimpinan dan keberanian dalam mengambil keputusan penting. Akan tetapi, mereka juga cenderung menghadapi konflik batin, terutama dalam menentukan arah hidup yang sejati. Para orang tua Jawa zaman dahulu sering memberi laku prihatin atau tirakat tertentu kepada bayi yang lahir pada hari ini agar energi besar yang dimilikinya tetap selaras dan tidak berubah, menjadi beban berat yang dapat mengganggu perjalanan hidupnya kelak. Menurut kepercayaan klasik, Sabtu adalah hari yang dipengaruhi oleh unsur bumi dan besi, simbol kekokohan, daya tahan, serta kekuatan menghadapi tekanan. Pon membawa unsur air dan embun, lambang ketenangan, kesunyian, dan kedalaman intuisi. Jika dikombinasikan, Sabtu, Pon dipercaya menciptakan pribadi yang secara fisik kokoh atau kuat secara batin, namun juga memiliki sifat sejuk dalam bertindak. Leluhur mencoba menggambarkan weton ini dengan perumpamaan seperti batu, hitam di dasar telaga, kuat dan tak tergoyahkan, tetapi tersembunyi dalam kesunyian dan air yang tenang. Ia tidak menonjolkan diri secara kasat mata, namun apabila tergerak, dapat menunjukkan kekuatan luar biasa yang membuatnya dihormati bahkan ditakuti. Dalam lontar kuno yang membahas tentang pasaran Pon, disebutkan bahwa energi Pon condong pada tapang rame, yakni menjalankan laku spiritual meski hidup di tengah keramaian. Artinya orang yang lahir pada pasaran ini umumnya memiliki sisi mistis yang kuat meskipun tampak biasa dalam keseharian. Mereka sering disebut dapat mengendalikan amarah dengan baik, walau dalam kondisi tertentu bisa menjadi sosok yang sulit dipahami pikirannya. Dengan pengaruh Sabtu, kecenderungan ini semakin menguat, menjadikan Weton Sabtu Pon terkenal sebagai weton yang memiliki pancer, pangrasa atau pusat perasaan yang tajam, mampu memahami keadaan orang lain dan membaca situasi bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Karakter ini menjadikan mereka unggul dalam bidang kepemimpinan dan pengaturan strategi. Dalam pakem warga Jawa, Sabtu Pon dikategorikan sebagai weton yang memiliki sifat tunggal paniten. Artinya suka bekerja secara mandiri, tidak menyukai bergantung pada orang lain, dan seringkali sukses jika diberikan kepercayaan penuh tanpa banyak campur tangan. Leluhur percaya bahwa watak ini lahir dari pengaruh Sabtu yang keras kepala dan Pon yang penuh perhitungan. Mereka mampu berdiri teguh pada pendirian, tetapi tetap menggunakan kecermatan untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Karenanya, banyak orang Sabtu Pon yang kelak tumbuh menjadi panutan atau tempat bertanya, meskipun jarang secara terang-terangan menunjukkan keunggulannya. Dalam catatan astrologi Jawa kuno, terdapat pula keyakinan bahwa kelahiran pada weton ini membawa watak rasa
yaitu watak yang tidak mudah diungkapkan, cenderung menyimpan luka, dan memiliki kekuatan spiritual yang tertutup. Banyak di antara mereka yang secara tidak sadar memiliki bakat sebagai penyembuh, penuntun, atau bahkan sebagai sosok yang dihormati secara gaib dalam lingkungannya. Pengaruh energi Sabtu menjadikan mereka berwibawa secara alami, tetapi energi Pon menjaga agar wibawa tersebut tidak berubah menjadi kesombongan. Oleh karena itu, weton ini dianggap berada dalam garis keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Perhitungan primbon juga menyebut bahwa Sabtu Pon termasuk dalam golongan weton yang memiliki pengaruh kuat terhadap lingkungan, rumah dan keluarganya. Ia dipercaya membawa peran sebagai pemangku pakarti, yakni orang yang menentukan arah, pola hidup, bahkan rezeki dalam keluarganya. Jika ia menjalani kehidupan dengan baik dan selaras, rumah tangga yang dihuninya akan dipenuhi keberkahan. Sebaliknya, jika ia sering mengikuti amarah atau tidak bisa mengendalikan diri, maka keharmonisan dalam rumah sering terganggu. Oleh karenanya, sejak dahulu orang tua yang melahirkan anak dengan weton Sabtu Pon sering diberi nasihat untuk menjaga pola asuh, agar penuh kasih sayang namun tetap memberikan tuntutan disiplin, sebab mereka membutuhkan keduanya untuk bisa tumbuh seimbang. Leluhur Jawa juga mengenal istilah Sabtu Pasaran Panegak, yang berarti hari kelahiran yang menjadi pemantap arah hidup seseorang. Sabtu Pon dipercaya sebagai salah satu weton yang mampu membawa seseorang pada kedudukan penting dalam kehidupan jika ia mampu mengolah energinya ke arah yang positif. Banyak orang dengan weton ini kelak dipercaya memiliki bakat untuk menjadi pemimpin, pengatur kebijakan, atau sosok yang mampu menegakkan keadilan. Akan tetapi, sisi lain dari weton ini adalah cenderung pendiam dan tidak suka terlalu banyak berbicara, sehingga orang sering salah menilai dirinya. Ia dianggap dingin atau tidak peduli, padahal sebenarnya tengah mengamati dan mempertimbangkan langkah terbaik. Secara umum, para ahli wariga menyimpulkan bahwa weton Sabtu Pon merupakan simbol kontinuitas, kekuatan batin, dan kemampuan untuk bertahan meski menghadapi kesulitan berat. Filosofi yang melekat padanya adalah rukun agawe santosa, waton agawe ngaurip. Artinya harmoni menciptakan ketentraman, dan prinsip hidup menciptakan keberlangsungan. Bila ia mampu bersandar pada nilai-nilai luhur, menjalankan laku spiritual, serta menghindari sifat keras kepala yang ekstrim, maka garis hidupnya akan menuju kemuliaan. Menurut primbon Jawa kuno, orang yang terlahir pada weton Sabtu Pon cenderung memiliki karakter yang tegas, teguh dalam pendirian, dan memiliki tingkat kesabaran yang tinggi walaupun dalam kesehariannya tampak pendiam atau kurang banyak bicara. Kelahiran pada hari Sabtu memberi pengaruh pada sifat serius, penuh tanggung jawab, dan tidak menyukai hal-hal yang bersifat main-main. Ditambah dengan pasaran Pon yang membawa pengaruh ketenangan, keselarasan batin, dan kekuatan intuisi, menjadikan weton ini dikenal berwatak bijaksana sejak muda. Mereka sering terlihat lebih dewasa dari teman sebayanya, mampu berpikir jangka panjang, dan tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Dalam primbon, watak ini disebut sebagai waton wicaksana nanging lir jinem, yaitu pribadi yang bijaksana namun tidak suka menonjolkan diri. Karakter Sabtu Pon sering dianggap sebagai pribadi yang memiliki kendali emosi, kuat dan lebih mengandalkan logika dibanding perasaan dalam mengambil keputusan. Meski begitu, mereka memiliki sisi empati yang tinggi, hanya saja tidak selalu mampu mengekspresikannya secara terbuka. Kecenderungan menjaga perasaan, diri dan enggan menunjukkan kelemahan membuat banyak orang mengira mereka keras atau dingin hati. Padahal menurut wariga Jawa, sifat tersebut bukanlah wujud dari kekakuan, melainkan mekanisme pertahanan diri yang lahir dari kesadaran bahwa tidak semua orang layak mengetahui isi hatinya yang sesungguhnya. Dalam ajaran Jawa, pribadi seperti ini disebut kenceng ing jero, adhem ing jaba, artinya kuat di dalam namun terlihat tenang di luar. Orang weton Sabtu Pon dikenal memiliki prinsip yang kuat dan sulit goyah oleh pengaruh luar. Ketika sudah memiliki keyakinan dalam suatu hal, mereka akan mempertahankannya hingga terbukti benar atau salah melalui pengalaman. Dalam konteks kepemimpinan, hal ini menjadi kekuatan karena mereka dapat menjadi pengambil keputusan tegas dan tidak mudah terombang-ambing oleh opini orang lain. Namun dari sisi pekerjaan atau pertemanan, sifat ini kadang dianggap kurang fleksibel karena mereka tidak mudah menerima kritik secara langsung. Leluhur Jawa menyarankan agar orang dengan weton ini sering melakukan laku ngendhaleni atau latihan menurunkan ego, salah satunya melalui tirakat,
puasa mutih atau patigeni ketika sudah mencapai usia tertentu untuk membantu meredam kerasnya prinsip diri. Dalam urusan emosi, meski dikenal sabar, Sabtupon menyimpan potensi ledakan marah jika didesak terlalu dalam. Mereka umumnya lambat marah, tetapi apabila sudah mencapai batas, kemarahannya bisa sangat kuat dan sulit dihentikan. Dalam tradisi Jawa, kemarahan tipe ini disebut amarah satria, yaitu kemarahan yang muncul ketika rasa keadilan atau harga dirinya terusik. Mereka bukan tipe yang mudah tersulut hanya oleh hal kecil, tetapi lebih pada kondisi ketika merasa direndahkan atau dikhianati. Oleh karena itu, leluhur berpesan agar orang kelahiran weton ini belajar mengelola rasa amarah dengan cara mendekati spiritualitas, menjauhkan diri dari lingkungan yang merangsang emosi negatif, serta menjaga komunikasi secara terbuka untuk menghindari kesalahpahaman. Secara sosial, pribadi Sabtupon cenderung introvert namun dapat menjadi komunikator baik jika berada pada lingkungan yang tepat. Mereka tidak suka keramaian, lebih senang suasana tenang, dan sering membutuhkan waktu sendiri untuk menyegarkan pikiran. Meskipun begitu, saat berada dalam lingkup keluarga, sahabat dekat, atau ketika mendapatkan kepercayaan penuh, mereka dapat berubah menjadi pribadi yang menyenangkan, penuh perhatian, dan mampu menjadi pengayom. Orang berdua sekitar, tetapi ketika diminta pendapat, jawabannya sering mengandung solusi yang tepat dan berbobot. Tidak heran banyak orang menganggap mereka sebagai tempat bertanya, meski tidak selalu menjadi sosok yang populer atau disukai. Banyak orang secara permukaan, dalam dunia kerja atau bidang usaha, weton Sabtupon memiliki kecenderungan kuat untuk mengejar kesempurnaan, perfeksionisme, dan sulit merasa puas terhadap hasil yang belum maksimal. Mereka suka perencanaan matang dan tidak menyukai pekerjaan yang dilakukan tergesa-gesa. Hal sebaliknya, dalam lingkungan yang terlalu banyak aturan, mereka bisa merasa terkekang karena wataknya, yang lebih suka bekerja bebas dan mandiri. Kelebihan ini membuat mereka unggul dalam profesi yang membutuhkan perhitungan, analisis, strategi, dan pengambilan keputusan, seperti pemimpin proyek, analis, pengusaha, konsultan, kepala keluarga, bahkan pemuka spiritual atau pemimpin adat bila menempuh jalur kebatinan. Meski memiliki citra tegas dan serius, Sabtupon juga dikenal memiliki kelembutan batin yang tidak mudah disadari orang lain. Banyak di antara mereka yang diam-diam memiliki perasaan peka, sering membantu orang dalam kesunyian, dan melakukan kebaikan tanpa menginginkan pujian. Dalam budaya Jawa ini disebut serawung tanpa pamrih atau bergaul tanpa mencari imbalan. Mereka akan membantu jika merasa hal itu memberi manfaat jangka panjang atau memenuhi rasa tanggung jawab moral. Namun ketika mereka merasa dibohongi atau dikhianati, mereka bisa menjauh tanpa banyak kata dan memilih memutuskan hubungan dengan tenang. Secara keseluruhan, watak Sabtupon dapat diibaratkan seperti bambu tua. Tampak tegar, kuat, tidak mudah roboh saat diterpa angin, namun tetap lentur ketika diperlukan agar tidak patah. Mereka adalah pribadi yang setia terhadap prinsip dan tujuan hidup, tetapi bila diarahkan dengan baik dan mampu mengolah emosi, akan menjadi sosok yang berpengaruh dan disegani. Kekuatan terbesar weton ini terletak pada kestabilan mental dan kemampuannya menghadapi kesulitan tanpa banyak keluhan. Kelemahannya ada pada kecenderungan keras terhadap diri sendiri, sulit mengungkapkan rasa sayang atau rasa sakit, serta cenderung merasa harus menyelesaikan segala sesuatu sendiri tanpa meminta bantuan. Dalam ajaran Wariga, mereka direkomendasikan untuk memperbanyak kegiatan yang melibatkan meditasi, belajar tubuh raga batin, serta memperluas wawasan spiritual agar keseimbangan antara logika dan perasaan tetap terjaga. Jika mereka mampu menjaga harmoni tersebut, maka energi kuat weton Sabtupon akan berubah menjadi sarana keberhasilan dalam hidup, bukan beban yang menekan batin. Dalam perhitungan primbon Jawa kuno, weton Sabtupon memiliki neptu total 16 menurut beberapa aliran Wariga. Namun kebanyakan sumber tradisional menyebut 14, Sabtu 9 plus pon 7. Perbedaan ini muncul karena ada sebagian pemangku primbon yang memasukkan nilai pengaruh tambahan dari unsur wuku atau wara hari. Walau demikian, baik nilai 14 maupun 16 tetap ditempatkan dalam kategori weton dengan pengaruh energi rezeki kuat, namun bersifat lambat berkembang. Artinya, orang kelahiran weton Sabtupon umumnya tidak mengalami kekurangan secara drastis, tetapi juga tidak selalu cepat memperoleh hasil tanpa usaha dan pengorbanan. Mereka umumnya harus menempuh proses panjang, penuh kedisiplinan, serta melalui ujian mental sebelum mendapatkan keberhasilan yang stabil dan berkelanjutan.
Dalam pakem ramalan rezeki berdasarkan nilai Neptu, bilangan 18 dikaitkan dengan simbol Watu Kumbang Dadi Arta, yakni harta yang datang setelah perjuangan berat, tetapi saat datang akan bersifat kokoh dan sulit tergoyahkan. Berbeda dengan weton, bernilai rendah yang mungkin sering mengalami pasang surut finansial, Sabtu Pon justru cenderung perlahan namun pasti dalam pertumbuhan rezeki. Mereka jarang mendapatkan keuntungan besar secara tiba-tiba, tetapi bila sudah berada pada jalan yang benar dan stabil, rezekinya akan terus mengalir tanpa mudah berhenti. Dalam istilah Jawa, rezeki weton ini disebut gumulung tanpa owa, yang berarti terkumpul perlahan namun tidak berpindah atau hilang dengan cepat. Karena pengaruh Sabtu, mereka cenderung mendekati rezeki melalui jalur kedisiplinan, keseriusan, dan tanggung jawab. Banyak di antara mereka yang sukses di bidang pekerjaan yang menuntut konsistensi, perencanaan strategis, dan analisis mendalam. Potensi karier mereka sangat baik pada bidang-bidang yang membutuhkan ketelitian dan komitmen jangka panjang, seperti pengusaha mapan, analis bisnis konsultan, pemimpin organisasi, kepala proyek, pejabat publik, peneliti, bahkan tokoh spiritual atau guru kebatinan jika menempuh jalur spiritual serius. Mereka kurang cocok dalam profesi yang menuntut fleksibilitas, ekstrim atau terlalu bergantung pada komunikasi intens antar individu, sebab wataknya lebih nyaman bekerja dengan sistem dan stabilitas. Secara tradisional menurut serat Pranata Wiyata Rejeki, weton Sabtu Pon masuk kategori Wasesa Sanga, yakni weton yang memiliki kekurangan dalam aspek awal pencarian rezeki, tetapi kaya di akhir. Banyak di antara mereka yang di usia muda mengalami keterbatasan finansial atau tanggungan berat, sebab dalam garis hidupnya memang digariskan untuk belajar bertanggung jawab sejak dini. Namun setelah melewati fase penguatan mental dan pematangan, pengalaman biasanya mulai dari usia 28-35 tahun, rezekinya mulai terbuka luas, terutama bila ia telah menemukan jalan hidup yang selaras dengan panggilan batin. Mereka yang mengikuti jalur usaha mandiri umumnya akan mencapai puncak stabilitas ketika mampu memimpin sendiri dan tidak lagi bergantung penuh pada arahan pihak lain. Dalam hal keberuntungan tua, weton Sabtu Pon termasuk memiliki tuah besar tetapi tersembunyi. Bukan tipe keberuntungan yang tiba secara tidak terduga, melainkan keberuntungan yang muncul dari hasil pertimbangan matang. Kadang mereka tampak seperti tidak beruntung dibanding orang yang lahir dengan energi keberuntungan cepat, tetapi sebenarnya mereka sering terhindar dari kerugian besar karena wataknya selalu penuh pertimbangan sebelum melangkah. Dalam primbon disebutkan, bejo ora kudu cepet, nanging kudu maton. Artinya keberuntungan tidak harus datang cepat, tetapi yang terpenting datang tepat dan memberi kekuatan jangka panjang. Namun weton ini juga memiliki kelemahan dari sisi finansial, yaitu cenderung terlalu berhati-hati sehingga kadang melewatkan peluang. Mereka sering menunda keputusan karena menunggu kepastian mutlak, padahal dalam dunia usaha dibutuhkan kecepatan. Oleh karena itu, leluhur Jawa menyarankan agar Sabtu Pon belajar mendengar intuisi, karena pasaran Pon sebenarnya memberi kemampuan membaca situasi secara halus. Ketika mereka mampu menyeimbangkan logika Sabtu dan intuisi Pon, barulah akan muncul keputusan yang tepat dan berpotensi besar mendatangkan keberhasilan. Dalam aspek hubungan rezeki dengan spiritualitas, kelahiran Sabtu Pon sering dianjurkan untuk melakukan tirakat tertentu sebelum memulai usaha besar. Tradisionalnya, ada yang menyarankan puasa mutih sehari sebelum memulai perniagaan penting, atau semedi di malam Jumat, Kliwon sebagai bentuk permohonan, izin kepada leluhur agar jalan rezekinya selaras dengan restu batin. Menurut petungan Jawa, hari keberuntungan untuk memulai usaha bagi weton Sabtu Pon adalah hari Rabu atau Kamis pasaran Waga atau Kliwon, sebab kombinasi tersebut dianggap mampu melunakkan sifat keras Sabtu dan menumbuhkan keterbukaan dalam menerima rezeki dari berbagai arah. Selain itu, weton ini umumnya cocok melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan pengaturan, pembinaan, struktur, atau penjagaan. Mereka sering berhasil ketika diarahkan menjadi pembimbing, pengawas, pengelola, atau pemimpin unit kerja. Mereka juga bisa berhasil dalam dunia pertanian atau usaha yang menggunakan prinsip penanaman jangka panjang. Karena gaya mereka yang penuh perhitungan, cocok dalam strategi investasi atau penanaman modal jangka panjang. Banyak tokoh Jawa kuno yang lahir pada Sabtu Pon dikenal sebagai peletak dasar sistem, bukan pengeksekusi cepat. Mereka adalah perancang besar, bukan pelari cepat. Jika gagal mengolah potensinya, weton ini bisa mengalami stagnasi finansial akibat keras kepala dan takut mengambil langkah baru.
Kebiasaan terlalu mempertahankan zona nyaman atau menggunakan pola lama dalam menghadapi situasi baru bisa menjadi penghambat terbesar rezekinya. Oleh karena itu, perlu kemampuan untuk beradaptasi tanpa kehilangan prinsip dasar. Lebih baik mengambil keputusan berani yang diperhitungkan daripada tidak melangkah dan tertinggal oleh waktu. Dalam kesimpulan bagian ini, Weton Sabtu Pon memiliki watak rezeki yang lambat tetapi kuat, stabil dan tahan lama. Mereka bukan tipe yang cepat kaya, tetapi termasuk yang sulit miskin jika sudah mencapai kematangan spiritual dan mental. Kunci pembuka rezeki utamanya terletak pada keselarasan batin, kewibawaan dalam bertindak, serta keberanian mengambil keputusan strategis setelah pertimbangan matang. Jika mampu melewati masa ujian awal dan terus menjaga ketekunan, energi weton ini akan mengantarkan pemiliknya kepada kedudukan yang dihormati, rezeki stabil, dan keberhasilan yang bermanfaat bagi banyak orang. Dalam ilmu primbon Jawa kuno, kecocokan jodoh tidak hanya ditentukan oleh perasaan atau kesamaan karakter, namun juga pertimbangan energi weton, neptu unsur hari dan pasaran, serta garis leluhur yang mengiringi kelahiran seseorang. Weton Sabtu Pon yang membawa nilai energi kuat dan cenderung serius dianggap sebagai weton yang membutuhkan pasangan dengan sifat sabar, mampu memahami kedalaman batin, dan tidak mudah tersulut konflik. Mereka bukan tipe pribadi yang romantis secara eksplisit, tetapi memiliki kesetiaan yang tinggi dan menunjukkan rasa sayang dalam bentuk tanggung jawab dan perlindungan. Dalam tradisi Jawa, pribadi semacam ini disebut membawa tresna kang gumatok, yaitu cinta yang tidak banyak bicara namun tetap kokoh meski diterpa badai. Orang yang lahir pada Sabtu Pon umumnya sulit membuka hati secara cepat. Mereka memerlukan waktu untuk mempercayai seseorang karena wataknya yang berhati-hati dan lebih suka memastikan terlebih dahulu bahwa hubungan yang dijalin memiliki arah yang jelas dan memberikan ketenangan. Sebelum merasa yakin, mereka dapat terlihat dingin atau tidak terlalu peduli. Namun begitu keyakinan tumbuh, komitmen mereka sangat kuat dan jarang goyah. Dalam pakem primbon disebutkan, tresnain alon lumaku nanging jero tumansep, yang berarti cintanya berjalan perlahan, tapi ketika sudah tertanam, akan sulit dicabut. Oleh karena itu mereka sangat cocok dengan pasangan yang sabar, tidak mudah menuntut ungkapan perasaan secara langsung, dan mampu merespons kasih sayang dalam bentuk tindakan. Dalam perhitungan neptu jodoh, weton Sabtu Pon sering dianggap serasi dengan weton yang membawa energi pasif dan penyayang seperti Senin Legi, Kamis Wage atau Jumat Kliwon, karena dapat melunakkan karakter tegasnya. Sebaliknya kurang cocok dengan weton yang too agresif seperti Selasa Pahing atau Rabu Pon jika tidak disertai keselarasan spiritual, sebab dapat memicu pertentangan batin. Meski demikian, jika dua weton yang sama-sama kuat mampu diarahkan dengan spiritual yang baik, hubungan tersebut bisa saling menopang dan menghasilkan keharmonisan dalam menegakkan tujuan hidup bersama. Itulah sebabnya leluhur selalu menyarankan konsultasi weton pernikahan dan melakukan laku khusus sebelum akad. Dalam rumah tangga, weton Sabtu Pon sering menjadi figur pemimpin secara alami. Ia tidak menyukai konflik berkepanjangan dan lebih memilih menyelesaikan masalah dengan tindakan daripada banyak berbicara. Namun kelemahannya adalah kecenderungan menyimpan persoalan sendiri, enggan mengutarakan keluhan atau kebutuhan secara jujur. Jika memiliki pasangan yang peka dan mampu mengajaknya berdialog secara lembut, kehidupannya akan tenang. Sebaliknya, jika berpasangan dengan seseorang yang menuntut ekspresi cinta secara verbal atau sering memicu perdebatan, ketegangan batin akan muncul dan bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Dari segi hubungan sosial, Sabtu Pon umumnya tidak suka berada dalam lingkaran pergaulan luas. Mereka memilih sedikit teman namun berkualitas, dan lebih nyaman berinteraksi dalam ruang yang tenang dan produktif. Mereka jarang ikut dalam keramaian hanya untuk hiburan semata. Lebih suka menghadiri kegiatan yang memiliki tujuan jelas. Meski tidak pandai bersikap basa-basi, orang dengan weton ini sering dihormati karena kebijaksanaannya dan kemampuannya memberikan solusi saat diminta pendapat. Banyak orang datang padanya sebagai tempat meminta nasihat, meskipun ia sendiri jarang meminta pertolongan balik. Dalam masyarakat tradisional Jawa, pribadi Sabtu Pon sering diidentikan dengan peran pangreksa atau penjaga keseimbangan. Mereka tidak berusaha menjadi pusat perhatian, tetapi kehadirannya mampu memberikan rasa aman bagi orang lain. Dalam lingkungan pekerjaan atau adat, mereka bisa menjadi salah satu figur penting meski tidak selalu tampil di depan. Leluhur menyebut watak ini sebagai wong sing meneng nanging ngemong.
yaitu sosok yang diam namun mampu mengayomi. Dalam aspek spiritual, energi Pon diyakini membawa kemampuan batiniah yang halus, seperti intuisi tajam, kepekaan terhadap suasana, serta kecenderungan menyukai dunia kontemplasi. Ditambah pengaruh Sabtu yang kuat dan serius. Banyak yang lahir pada weton ini memiliki bakat dalam laku kebatinan, meditasi, bahkan disiplin ilmu kejawen seperti tirakat, penguatan energi, dan penyelarasan raga jiwa. Mereka yang menekuni spiritualitas sering menjadi sosok yang dihormati karena kedalaman pemahaman alaminya, meski tidak selalu secara formal menjadi guru. Sebagian lagi menunjukkan bakat, penyembuhan alami baik, secara fisik ataupun emosional, terutama jika memiliki garis keturunan spiritual dari leluhur. Namun energi spiritual yang besar juga dapat menjadi beban bila tidak diarahkan dengan tepat. Mereka yang lalai merawat batin bisa merasa tertekan, mudah overthinking, dan rentan terhadap kesunyian yang berubah menjadi kesepian. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan spiritual, weton ini dianjurkan melakukan aktivitas yang menyelaraskan energi fisik dan mental, seperti berjalan kaki sebelum fajar, meminum air putih sebelum berbicara di pagi hari, atau tidur sejenak sebelum tengah malam untuk menjaga kekuatan batin. Secara keseluruhan, dalam urusan jodoh dan hubungan sosial, weton Sabtu Pon adalah sosok yang setia, bijaksana dan protektif, meski tidak selalu pandai menyampaikan kasih sayang secara terbuka. Dalam lingkup spiritual, ia membawa energi kuat yang bila diarahkan, dengan baik akan membawa ketenangan dan kewibawaan. Tetapi bila tidak, bisa berubah menjadi tekanan batin yang menghambat pertumbuhan diri. Kunci keberhasilan dalam kehidupan, sosial dan rumah tangga. Weton ini adalah kemampuan membuka diri secara perlahan, menerima kelembutan dari orang terdekat, serta menjaga keseimbangan antara prinsip hidup dan adaptasi terhadap lingkungan. Dalam tradisi Jawa kuno, spiritualitas bukan sekadar perkara ritual lahiriah, melainkan juga keluhuran batin yang diarahkan agar manusia mampu memahami esensi hidup, mengenali kelemahan dan kekuatannya sendiri, serta mampu membaca pertanda alam sebagai cerminan getaran jati diri. Weton Sabtu Pon diyakini sebagai salah satu weton yang memiliki resonansi spiritual kuat. Mereka yang dilahirkan dalam weton ini dipercaya dekat dengan sinyal-sinyal metafisik yang kadang hadir lewat mimpi, intuisi, firasat tajam, atau kepekaan perasaan terhadap kondisi orang lain dan lingkungan. Mereka disebut mampu membaca tanda-tanda kecil yang mungkin terabaikan oleh pandangan awam. Kecermatan mereka dalam menafsirkan simbol seringkali menjadi modal penting dalam membuat keputusan, terutama saat menghadapi pilihan hidup yang rumit. Kepekaan spiritual tersebut turut menjadikan weton Sabtu Pon sebagai sosok yang mampu menjadi penenang suasana. Seringkali kehadirannya membawa rasa damai, bahkan ketika dirinya sendiri sedang menyimpan kegelisahan. Primbon Jawa kuno menuliskan bahwa simbol Sabtu Pon terkait dengan unsur bumi yang mendalam, air yang tenang, serta angin yang membawa kabar dari kejauhan. Kombinasi ini menciptakan pribadi yang pandai menahan emosi, memikirkan sesuatu dengan matang, dan meski tampak diam namun sebenarnya sedang aktif menganalisis situasi. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, mereka kerap menjadi tempat bertanya, tempat curhat atau figur yang dipercaya, ketika lingkup sekitar membutuhkan penengah konflik yang netral dan bijaksana. Dari segi kehidupan spiritual, weton ini juga disimbolkan sebagai pribadi yang memiliki keterhubungan cukup kuat dengan leluhur. Terdapat kepercayaan bahwa doa dari orang tua dan restu para leluhur sangat besar pengaruhnya dalam menentukan keberuntungan hidup. Oleh sebab itu, mereka dianjurkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga, senantiasa melakukan tradisi selamatan kecil sebelum mengambil langkah besar, serta tidak melupakan nilai tata krama, unggah-ungguh, dan keselarasan hati. Apabila mereka mampu merawat hubungan spiritual tersebut melalui tirakat, oleh karena itu, weton Sabtu Pon perlu belajar membebaskan diri dari tuntutan yang berlebihan, memahami bahwa kesempurnaan bukan ukuran mutlak keberhasilan, dan bahwa menerima ketidaksempurnaan justru dapat membuka jalan menuju kematangan spiritual yang lebih sejati. Menurut beberapa penafsiran Jawa kuno, laku olah rasa dan mengolah batin melalui semedi malam hari, puasa mutih, atau mengurangi bicara, laku tapa bisu, secara berkala dapat membantu membersihkan energi negatif serta memperkuat aura ketenangan. Di sisi hubungan asmara, weton Sabtu Pon dipercaya cocok dipasangkan dengan individu yang memiliki karakter aktif namun bukan dominan. Mereka membutuhkan pasangan yang mampu memberi semangat tanpa
memaksakan kehendak, mendukung ambisi tanpa mengabaikan stabilitas emosional, serta memahami batas privasi sekaligus mampu menjadi rekan diskusi yang cerdas. Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, keberuntungan mereka meningkat ketika komunikasi dijaga dengan jujur namun tetap menggunakan bahasa yang santun. Kepekaan batin mereka memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang tenang dan jauh dari konflik berkepanjangan, asalkan kedua belah pihak siap saling memahami secara mendalam. Secara keseluruhan perjalanan hidup weton, Sabtu Pon menurut primbon Jawa kuno ibarat menapaki jalan hening yang penuh makna. Dalam keheningan itu mereka belajar membaca gema kehidupan, memahami sandi takdir, serta membangun kekuatan dari kelembutan. Mereka bukan sosok yang perlu berpura-pura kuat, karena kekuatan sejati mereka justru terletak pada kemampuan merangkul luka, menyembuhkan diri dan orang lain, serta menyalurkan keteduhan di tengah kegaduhan zaman. Keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kepekaan spiritual menjadi kunci utama keberhasilan. Ketika keduanya disatukan dalam niat yang lurus serta tindakan yang konsisten, maka mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang berwibawa, dihormati oleh banyak orang, dan dikenang sebagai sosok yang meninggalkan jejak kebaikan. Penutup dari keseluruhan narasi ini menegaskan bahwa keistimewaan weton Sabtu Pon tidak hanya terletak pada keberuntungan materi atau sosial, melainkan terutama pada kemampuannya membentuk kualitas batin yang luhur. Watak tenang, bijaksana, berwibawa namun tanpa arogansi, memiliki intuisi tajam namun tetap rasional, serta menghargai harmoni dalam kehidupan. Apabila ajaran-ajaran primbon Jawa kuno dipahami dengan bijak, tidak sekadar diyakini secara statis, melainkan diterapkan secara dinamis dalam kehidupan modern, maka mereka pemilik weton Sabtu Pon berpotensi menjadi individu yang bukan hanya sukses secara lahir, tetapi juga seimbang secara batin. Dengan demikian, sabda leluhur yang mengatakan bahwa wang jumeneng ana ing Sabtu, pon kadatone ana ing kalbu, kamulian ora sakarame, nanging saka sepi menjadi gambaran utuh dari perjalanan mereka. Kemuliaan sejati datang dari kesadaran batin, bukan dari sorak-sorai pujian. Terima kasih sudah menyimak dan menonton tayangan yang telah saya bagikan di Kagem Sedoyo Channel. Setiap kisah bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga bisa menjadi pengingat dan pelajaran bagi kehidupan kita sehari-hari. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa meninggalkan komentar, pengalaman pribadi atau kisah yang pernah terjadi, siapa tahu bisa menjadi bahan untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, dan jangan lupa, setiap cerita dan misteri selalu menyimpan rahasia yang bisa menjadi pelajaran hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.